bahwa leluhur kita bohong kalau dikatakan hidup bergelantungan di hutan sebagaimana pernah disampaikan oleh seorang Hadrami beberapa tahun yang lalu. Di Lombok ditemukan naskah seperti itu. Ini menjadi alat bantu untuk kita tahu bagaimana peristiwa masa lalu. Tidak dengan rongsen kuburan. Tidak hanya mengandalkan mimpi-mimpi yang gak jelas. Kemudian kalian percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami, Aras 9 Channel. Kembali kami menyapa Anda, saudara-saudaraku. Semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih atas respon positif Anda atas konten-konten kami yang tertera di kolom komentar. Dan dalam kesempatan kali ini kembali kami akan mengulas persoalan komentar-komentar entah dari Muhyiddin, entah dari tuannya Muhyiddin, entah dari siapa, berkenaan dengan hinaan mereka atas artefak, berkenaan dengan karya-karya leluhur kita yang tersemat dalam kertas yang disebut daluang. Sudah beberapa kali kami mengulas berkenaan dengan manuskrip yang merupakan artefak sejarah itu. Dan selalu saja ada yang menyampaikan komentar-komentar miring. Dalam kata lain adalah hinaan. Kami tidak anti kritik. Silahkan untuk mengkritisi konten-konten kami, tapi sesuai dengan substansi konten ya, tidak melebar kemana-mana. Dan apabila berkaitan dengan sejarah atau apapun, mohon tunjukkan fakta data yang akurat, tidak hanya berkomentar miring. Nah, kalau sudah berbicara hinaan, apalagi berkenaan dengan karya leluhur, kiranya bukan hanya saya, Anda mungkin juga akan marah. Karena apa? Artefak-artefak sejarah itu merupakan alat bantu untuk kita tahu bagaimana persoalan yang terjadi di masa silam. Lalu dikatakan kertas bulukan yang dibangga-banggakan, lalu dikatakan karya-karya nggak jelas dan sebagainya lah. Ya, kiranya tidak perlu kami tampilkan di layar ya. Bagi yang penasaran silahkan mencari di kolom-kolom komentar yang membahas berkenaan dengan kertas daluang. Ini jujur ya, kalau dia hidup dan makan, menghirup udara Indonesia, kok bisa menghina karya leluhurnya, sementara orang luar melakukan penelitian atas karya-karya itu. Saya ambil contoh umpamanya daluang, bukan hanya isi dari kertas daluang itu yang berkenaan dengan sejarah atau hal lainnya, tetapi menunjukkan bahwa leluhur kita pertama sudah bisa membuat kertas. Ketika sudah bisa membuat kertas dari bahan kayu tertentu, berarti beliau tahu kandungan kayu ini bisa begini dan begitu. Kok bisa tahu dari mana? Kalau leluhur kita bukan seorang yang intelektual. Terlepas mungkin nanti dapat konsep kewahyuan, wallahu a'lam. Tapi setidaknya fakta data menunjukkan beliau bisa membuat kertas yang umum disebut daluang, deluang atau telubeng. Kalau bahasa Maduranya telubeng. Bisa. Jadi bukan hanya isinya, tetapi bagaimana bisa membuat. Bisa tahu jenis kayu ini bisa dijadikan kertas. Ini loh yang harus dilihat, bos. Bukan hanya isi. Seperti yang dikatakan Prof. Asef dalam edisi yang kemarin, juga memanfaatkan abu sekam atau abu padi untuk menghilangkan keasamannya. Ini kan sudah membahas kimiawi. Sudah jauh pikiran leluhur kita. Kok bisa tahu? Memang pernah kuliah? Ini yang harus dilihat. Betapa kalau kita bicara keilahiyahan, umpamanya betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham. Atau entah apalah sifatnya sehingga beliau bisa tahu jenis kayu ini, kemudian harus menggunakan cara seperti ini, kemudian harus direndam dengan ini. Luar biasa kan? Baru dari sisi pembuatan kertas, belum lagi isi. Bagaimana bisa membuat tinta harus berwarna hitam dan harus awet, bagaimana tinta harus berwarna merah, bagaimana beliau-beliau ini memiliki aksara-aksara walaupun sifatnya lokal pada masa itu. Ini bukti bahwa kita bukan orang primitif, bahwa leluhur kita bohong kalau dikatakan hidup bergelantungan di hutan sebagaimana pernah disampaikan oleh seorang Hadrami beberapa tahun yang lalu. Ini bukti untuk menjawab.
mohon maaf kalau saya ngegas jujur, saya marah gitu ya. Saya tuh nggak tahan ketika karya leluhur dikatakan seperti itu. Bukan mengkultus, bukan memuja. Loh, kita hidup makan di Nusantara, apalagi kita pribumi Nusantara, lalu memiliki pikiran seperti itu. Kok iso loh? Apakah mereka sudah termakan oleh doktrin-doktrin untuk merendahkan orang-orang Nusantara sebagaimana dilakukan oleh para penjajah, terutama Belanda? Kita dijadikan kaum itu-ituan, kata Kiai Agus Nyoto. Kemudian kita dikatakan sebagai orang primitif. Kalau kembali lagi kepada apa yang disampaikan Prof. Asef yang berkenaan dengan naskah atau manuskrip berbahan daluang yang di Lombok 1437. Artinya pada masa itu kerajaan Majapahit masih berdiri kokoh, masih ada Hayam Wuruk kata beliau kan, masih ada Gajah Mada. Di Lombok ditemukan naskah seperti itu. Wallahu alam, apakah memang karya di Lombok atau dari luar masuk ke Lombok, tapi setidaknya naskah bertuliskan Arab itu adalah menunjukkan bukti sebaran Islam. Apalagi jelas-jelas isinya berkenaan dengan kisah-kisah Nabi. Kalau menggunakan bahasa lokal, katakanlah bahasa Jawa kuno gitu, itu menunjukkannya nuliskan orang lokal. Ini kan menghantar kita kepada masa lalu. Ini menjadi alat bantu untuk kita tahu bagaimana peristiwa masa lalu. Tidak dengan rongsen kuburan. Tidak hanya mengandalkan mimpi-mimpi yang gak jelas. Kemudian kalian percaya. Jadi kalian ini lebih percaya kepada kisah-kisah yang tidak jelas juntrungannya, yang tidak bisa ditelaah secara ilmiah, ketimbang melihat karya-karya nyata yang bisa dilab bahkan untuk memastikan kebenarannya. Ya mohon maaf kalau saya ngegas, kok masih ada saudara-saudara kita yang seperti itu. Tapi Allah alam lagi-lagi, karena di kolom komentar kan bisa menggunakan nama apapun ya. Apakah itu bagian mohon maaf dari Muhyiddin, atau mungkin dari yang dihibini, atau entah siapalah. Secara spesifik berkenaan dengan kertas daluang, selain menjadi bahan penelitian juga menjadi praktikum. Berikut ini saya akan putarkan penjelasan dari Prof. Asep. Sebenarnya ini bisa dibuat tipis, ini kan namanya praktek mahasiswa. Praktek mahasiswa. Belum digosok, hanya ditumbuk biasa. Saya akan mencoba merekonstruksi alatnya, alat penumbuknya. Kayu, pakai kayu. Dari yang bagus itu dari perunggu. Oh, malah perunggu ya? Iya. Dari perunggu. Saya belajarnya ini ke Ponorogo. Masih ada berarti artinya yang produksi di situ. Dulu tahun 2004. Sekarang sudah pada meninggal ya. Dan ada. Saya ke sana usianya udah 88 tahun, 90 tahun. Saya ajak ngobrol, terus saya coba praktekkan di sana. Terus saya rekonstruksi alatnya, bisa. Walaupun alat yang saya punya bukan perunggu, karena cari pengrajin perunggu kan agak susah. Nah, jelaskan hari ini sekelas profesor pun, sekelas dosen dengan para mahasiswanya masih mempelajari hasil karya-karya leluhur kita untuk dipraktekkan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan hebatnya. Bahkan sebagaimana diteliti oleh seorang peneliti dari Jepang, kertas daluang itu bisa bertahan sampai 200 tahun lebih. Maka ya kita bisa bayangkan kalau 1437 Masehi sampai 2025 itu berapa tahun itu lamanya, masih utuh. Ini luar biasa kan. Satu misal juga yang sering mendapatkan cercaan dan hinaan itu, ya termasuk dalam edisi kemarin berkenaan dengan pusaka, berkenaan dengan keris, dianggap sebagai benda klinik wa ma'az badalik. Padahal saya berulang-ulang sudah saya katakan, berbicara tentang bilah pusaka itu mengandung berbagai cakupan ilmu. Bagaimana orang tua kita bisa tahu di dataran bumi ini mengandung biji besi, biji logam. Kemudian setelah tahu bagaimana diangkat, setelah diangkat bagaimana bisa menjadi bongkahan atau mungkin batangan. Itu kan semua teknik-teknik ilmu modern hari ini yang dipelajari. Orang tua kita dulu sudah melakukannya. Belum lagi mencampur satu sama lain jenis-jenis logam. Luar biasa. Mungkin karena kita ini sudah terlalu lama menjadi kaum doktrinal,
sehingga tidak mampu untuk melihat dan berpikir ke sana. Marilah kita kembali kepada diri kita, kepada jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Siapapun Anda, mau imigran sekalipun, sudah makan, hidup, menghirup udara Nusantara, bagaimana kita bisa melihat intelektualitas leluhur Nusantara untuk kemudian kita terapkan dalam kehidupan nyata pada era yang disebut modern ini. Mohon masukannya yang konstruktif dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan di hati Anda atau ada kekeliruan. Sampai jumpa, saksikan selalu Aras Bulan Channel dengan sejumlah redaksionalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.